Mungkin lu juga pernah dengar bro, tentang orang yang melakukan pendakian ditemani oleh seseorang, yang setelah pendakian selesai dilakukan, barulah diketahui kalau ternyata orang yang mendaki bareng lu itu udah nggak ada bro, jauh sebelum pendakian lu dilakukan. Lo kok bisa? Nah, persis kejadian ini seperti yang dialami oleh seorang pendaki bernama Indra asal Jakarta. Dia mendaki bersama seseorang yang ternyata setelah pendakian selesai dilakukan, orang yang mendaki bareng dia itu tadi sudah nggak ada dan nggak tanggung-tanggung lagi. Udah 8 tahun yang lalu nggak ada. Kok bisa ya? Aneh kan? Tapi sebelum masuk lebih jauh, kalau memang lo suka dengan konten-konten yang nggak lazim terjadi kayak gini, tapi nyata adanya, silakan lo subscribe. Atau sekiranya teman-teman lo juga suka dengan kisah-kisah kayak begini, silakan lo share ke mereka. Biar kita sama-sama dapat pengalaman dari kisah-kisah yang mereka alami. Ya udah, kalau begitu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak kisahnya. Tahun 2017 lalu, Indra asal Jakarta hendak mendaki ke Gunung Sumbing via Garung. Nah, setiba di Terminal Wonosobo, karena suasana masih gelap, mereka pun istirahat sambil menunggu pagi. Tiba-tiba nih, muncul seorang pendaki dari sudut terminal menghampiri mereka. Pendaki ini udah lengkap membawa carrier, segala perlengkapan, ya layaknya seorang pendaki lah. Setelah diketahui, ternyata pendaki itu bernama Bobby. Nah, semula Bobby ini berencana mendaki ke Gunung Prau dengan bersolo hiking bro. Jadi dia mendaki sendiri ketika itu. Tapi setelah mengetahui kalau rombongannya Indra hendak naik ke Gunung Sumbing, Bobby pun mengurungkan niatnya untuk ke Gunung Prau. Jadi dia pun mutusin ikut bersama rombongannya Indra naik ke Gunung Sumbing. Nah, singkat cerita, berangkatlah mereka ke base camp Gunung Sumbing. Di situ Bobby bercerita nih sama Indra, kalau sejak SMP dia ini punya cita-cita ingin mendaki semua gunung yang ada di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Tapi sampai kini cita-cita itu belum juga kesampaian bro. Sampai akhirnya setelah pendakian mulai dilakukan dan mereka tiba di Watu Tulis, Bobby ini mulai kelihatan sangat kelelahan. Capek banget, udah pucet, lemes, pokoknya drop banget lah di situ. Akhirnya, ngelihat kondisi Bobby yang gak memungkinkan untuk meneruskan perjalanan, Indra dan rombongannya pun mendirikan tenda di Watu Tulis dan mereka ngecamp di tempat itu. Nah, di situ semula Indra ini nyaranin agar Bobby ini gak usah dia ngebuka tenda, biar bareng-bareng aja sama mereka. Karena kebetulan tendanya Indra ini lumayan cukup nampung banyak orang. Tapi Bobby nggak mau ketika itu, karena dia bawa tenda sendiri. Jadi Bobby pun ngediriin tenda sendiri, dan dia pun tidur di tendanya sendiri. Pas menjelang subuh, Bobby bangun duluan. Dan nggak lupa dia malah ngebangunin teman-temannya semua, dan mengingatkan untuk sholat subuh di situ. Habis bangunin teman-temannya buat sholat subuh, dia pun langsung masakin semua teman-temannya. Dimasakin mie, lauk pauk, dan komplit semua siap. Indra dan teman-temannya tinggal makan di situ. Setelah sarapan, mereka pun lanjutlah nih ke puncak. Setelah puas di puncak, kembali turun ke camp dan bersiap-siap untuk kembali ke base camp. Di sepanjang perjalanan menuju base camp, semuanya berjalan lancar, nggak ada yang aneh-aneh pokoknya. Setiba di base camp, mereka pun berpisah nih. Di situ Bobby ngobrol nih sama salah satu temannya Indra. Dia pun ngomong, "Mas, nanti kalau sempat main ke rumah ya." Bobby pun ninggalin alamat nih
sama salah satu temannya Indra. Dan setelah itu mereka pun berpisah dan kembali ke rumah masing-masing. Nah, setelah beberapa hari pendakian, salah satu temannya Indra ini mimpi. Dia bermimpi kalau didatangin oleh sosok Bobby di dalam mimpinya. Di situ Bobby ngomong, "Mas, main ke rumah ya." Dan mimpi ini gak cuma sekali bro, sampai 3 kali berturut-turut. Lalu temannya Indra ini pun cerita nih ke teman-teman pendakiannya. Ada apa ya? Sampai dimimpiin 3 kali sama Bobby biar main ke rumahnya. Sampailah 2 tahun kemudian, sekitar tahun 2019, dari awal pendakian di tahun 2017, mereka ini menyempatkan diri main ke daerah Jawa Tengah ke rumahnya Bobby. Ngikutin alamat yang dikasih sama Bobby tadi. Sesampainya di rumah Bobby, mereka kaget. Kalau orang tua Bobby di situ ngomong, ternyata Bobby ini sudah nggak ada 8 tahun yang lalu. Jadi sekitar tahun 2011. Lantas, siapa yang ikut bersama mereka mendaki kemarin di tahun 2017? Di situ mereka bingung betul-betul. Kok bisa ya? Si Bobby ini udah nggak ada di tahun 2011, tapi dia mendaki di tahun 2017. Dan menurut orang tuanya, Bobby ini meninggal karena sakit. Akhirnya, Indra dan teman-temannya pun menyempatkan diri untuk nyekar ke pemakamannya Bobby. Setelah dari pemakaman Bobby, mereka pun lanjut pulang ke Jakarta. Oke Indra, terima kasih atas kisahnya yang cukup unik dan sangat jarang terjadi. Dan gak lupa juga kita doakan semoga almarhum Bobby diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga yang ditinggalkan pun selalu diberikan kesabaran dan ketabahan. Nah, di kisah pendakian ini, sosok almarhum Bobby justru lebih banyak membantu dan memberikan kesan positif. Dia mengingatkan teman-temannya untuk sholat subuh, membantu membuat masakan buat teman-temannya. Bahkan dia menyarankan kepada teman-temannya untuk terus menyambung silaturahmi. Dan gak hanya ketemu di pendakian saja, luar biasa sekali. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Gimana menurut lu bro? Silahkan komentar di bawah. Dan gak lupa juga terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga kita mendapatkan manfaat dari kisah ini dan semoga kalian terhibur. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.